Pada kesempatan Jumat kali ini kita angkat sebuah judul khutbah, Allah bersama negeri kita. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, orang beriman dipanggil oleh Allah melalui ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara total, secara holistik, tidak setengah-setengah. Maka karena Islam melalui Al-Quran menuntun demikian, dalam setiap satu hari satu malam minimal Islam secara menyeluruh, secara total, secara holistik, tidak setengah-setengah. Maka karena Islam melalui Al-Quran menuntun demikian, dalam setiap satu hari satu malam minimal atau tepatnya 5 kali kita melakukan deklarasi diri, membangun komitmen, dan itu tentu disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui doa iftitah, di mana petikannya itu di dalamnya ada Quran surah Al-An'am 162. Kata kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Tuhan semesta alam. Dari doa iftitah ini kita juga mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata ajaran Islam memaksa kita untuk menginternalisasikan diri, menghayati dan mengamalkan Islam secara totalitas. Sebagai bukti konkret daripada inna sholati wa nusuki, bahwa setiap ibadah yang kita lakukan rata-rata niatnya itu berujung kepada lillahi ta'ala. Salat niatnya berujung lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa begitu juga. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, berujung pada lillahi ta'ala. Kenapa demikian? Niat inilah yang akan menjamin bahwa kalau ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, dan ibadah-ibadah yang lain mampu menjadikan Allah sebagai landasan kita, maka Allah akan membersamai sholat kita, ibadah kita, sehingga disitulah ada jaminan bahwa sholat kita akan menjadi nikmat. Dari gerakan-gerakan jasmani, dari gerakan-gerakan sholat yang barangkali tidak bernilai apa-apa, menjadi sesuatu yang sangat berharga karena hati kita melibatkan Allah di dalam ibadah kita. Disinilah ada jaminan tidak hanya mendatangkan pahala dan jaminan surga, tetapi kenikmatan sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lain tak tergantikan dengan apapun. Karena Allah kita bawa lillahi ta'ala sebagai jaminannya. Lalu kita lihat, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita juga harus bawa Allah. Allah kita bawa dalam setiap hidup dan mati kita.
Bicara mati, iman kita kepada akhirat memberikan ajaran kepada kita bahwa kita berharap ketika masuk alam akhirat matinya husnul khotimah. Kenapa husnul khotimah? Waktu pas mau mati Allah dibawa-bawa. Maka Allah bersama proses kematian kita. Lalu kita meyakini sebagai husnul khotimah. Sekarang bagaimana hidup kita? Hidup kita ini kalau dikatakan sederhana ya sederhana, kalau dikatakan rumit ya rumit, kalau dikatakan pelik ya pelik. Tetapi setidaknya kita punya pemahaman hidup hanya sekali. Maka hidup menjadi berarti. Dan dalam hidup itu ada urusan A sampai Z, ada urusan dalam banyak bidang. Soal ekonomi kita harus bawa Allah lillahi ta'ala. Karena kalau sudah persoalan ekonomi bawa Allah, pedagang tidak akan mengurangi timbangan, pedagang tidak akan berbohong, pedagang tidak akan menipu, pedagang akan jujur dengan berdagangnya syar'i mengikuti tuntunan agama. Begitu juga bidang yang lain. Bermasyarakat kita dianjurkan khairun nas anfa'hum linas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi sesama manusia. Tetapi tidak sembarangan kita bersosial menjadi aktivis sosial bermasyarakat, tapi bermuamalah kita bermasyarakat kita juga diatur oleh Islam. Karena diatur oleh Islam, Allah kita bawa. Sehingga perkenalan kita, silaturahmi kita, pertemuan kita dengan sesama manusia, itu subhanallah, semuanya mengandung pahala, semuanya mengandung berkah. Karena dasarnya adalah keimanan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ekonomi, sosial, politik, budaya, Allah harus dibawa. Apalagi untuk meraih kekuasaan kita harus berpolitik, Allah harus dibawa. Kalau ada orang yang masih punya pandangan politik ya politik, agama ya agama, nggak boleh dicampur adukan, ini orang masih mewarisi gaya berpikir kolonial Belanda, di mana ekonomi, sosial, politik dan agama nggak boleh dicampur. Padahal dikatakan bahwa tibyana likulli syai'. Di dalam Al-Quran semua telah dijelaskan. Jadi semuanya harus mengikuti rule Al-Quran. Semua harus mengikuti ajaran Islam. Memilih pemimpin, menegakkan bangsa ini, menyelenggarakan negara, menjadi aktor pejabat siapapun kita, Allah nggak boleh ditinggal dalam semua aspek kehidupan. Ini sebagai bentuk konkret daripada komitmen kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak hanya sekedar ibadah kita, hidup dan mati kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita memilih orang yang kita pilih itu kalah, tapi yang kita pilih itu berdasarkan tuntunan agama kita, daripada menang tanpa sadar kita menghantarkan pemimpin yang akan melakukan produk keburukan-keburukan di negeri kita. Tentu kalau kita memilih, pasti obsesinya adalah menang. Tetapi lebih baik memilih itu kalah daripada menang kita menghantarkan pemimpin yang berbahaya buat bangsa ini. Artinya apa? Kita nggak tahu kapan mati. Nyoblos kita, milih kita itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila yang kita pilih, kita coblos didasarkan tuntunan agama, insya Allah pilihan kita itu mengandung kebaikan bagi kita sendiri di yaumil akhir. Bapak saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat betapa Allah itu selalu bersama dengan negeri kita. Kita lihat Al-A'raf 96. Di sana Allah memberikan gambaran
Allah berfirman untuk kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman, percaya kepada Allah, karena dia percaya maka tuntunan agama dia ikuti. Bertakwa kepada Allah, Allah perintahkan, Allah tinggalkan larangan. Apa di antaranya? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin di antara kamu. Siapa pemimpin yang layak untuk kita taati sampai perintah itu disandarkan kepada Allah dan Rasulnya? Jawabnya adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan menjamin, kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, dan tentu beserta seluruh isinya, wa ma bainahuma. Allah berjanji akan bukakan keberkahan bagi bangsa ini, bagi negeri, dari langit maupun bumi. Dari sumber daya alam Allah keluarkan melimpah, sehingga kekayaan alam yang dikelola oleh pemimpin yang baik akan mengayakan kita penduduk bumi. Dari langit, para malaikat, jin, dan semua makhluk Allah, Allah akan selalu memberikan keberkahan buat kita semua. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka nggak percaya. Itu Quran, Pak. Itu agama. Jangan dibawa-bawa urusan politik. Ini urusannya mah beda. Ini orang nggak ngerti dengan Al-A'raf 96. Karena kita mendustakan ayat-ayat Allah, nggak percaya dengan tuntunan Allah, fa'ghaznahum bima kanu yaksibun, maka mereka menimpahkan, maka Allah menimpahkan siksa, menimpakan azab kepada mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Begitu kata Allah menggambarkan negeri kita. Bapak, saudara, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Karena Jumat kali ini adalah Jumat terakhir jelang pemilu dan orang pada deg-deg plus, takut yang sudah bersatu, yang sudah terajut, yang sudah akrab menjadi terancam. Maka sesungguhnya materi khutbah kali ini diperuntukkan untuk mengedukasi kita agar kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama, sesungguhnya telah dituntut keimanannya itu agar diejawantahkan di dalam kehidupan apapun, termasuk urusan politik, urusan pemimpin, dan urusan bangsa ini. Jika kita tetap berharap untuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertor harjo.